malam ini kita akan belajar tentang materi unit kompetensi tentang penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa, ya. Akan dibawakan oleh Bapak Heriana dari beliau ini dari Bali, ya. Akan sharing tentang materi ini. Jadi teman-teman, seperti biasa, kalau ingin bertanya silakan chat pada saat beliau lagi menjelaskan. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab, gitu ya. Kita akan membuka sesi tanya jawab untuk materi pada malam hari ini. Oke, silakan Pak Heri. Iya, Pak Andi. Baik, selamat malam Pak Andi, dan selamat malam juga buat teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Di mana malam hari ini kita akan membahas tentang unit kompetensi 10, yaitu tentang penyusunan dokumen pengadaan barang jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kata saya dapat sampaikan, dokumen pengadaan barang jasa tidak terlepas dari proses pengadaan barang jasa itu sendiri. Di mana dokumen pengadaan barang jasa merupakan salah satu cara untuk keberhasilan sebuah proses pengadaan. Selain itu, kalau kita bicara tentang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah, dokumen pengadaan barang jasa juga merupakan salah satu sarana dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk itu, kita sebagai sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai Pokja ULP seharusnya dapat memahami bagaimana caranya menyusun dokumen pengadaan barang jasa. Baik, selanjutnya dalam kompetensi ini kita tentunya memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Ya. Jadi tujuan umum dalam materi ini tentunya kita diharapkan dapat memilih dokumen yang sesuai dengan pengadaan yang dilakukan serta menetapkan seluruh kelengkapan dokumen. Banyak pilihan dokumen yang harus kita pahami. Banyak dokumen yang harus kita pahami, yaitu tentunya kita diharapkan dapat memilih dokumen sesuai dengan pengadaan yang dilakukan serta seluruh kelengkapan dokumen. Jadi dengan kita menyusun dokumen untuk siapa? Apakah untuk organisasi pemerintah, organisasi profit, atau non-profit? Selanjutnya, bagaimana kita mampu menyusun semua jenis dokumen, baik itu dokumen berdasarkan SKKNI, pemerintah swasta, atau melalui standar dokumen SPSE. Nah, kita di cakupan ini akan nanti membahas hal-hal yang perlu dipahami dalam menyusun jenis dokumen pengadaan, atau membahas hal-hal yang perlu dipahami dalam menyusun semua jenis dokumen pengadaan barang jasa. Baik, kita masuk ke pengertian umum dokumen BBJ. Nah, sekarang kita masuk apa kegunaan dari dokumen BBJ. Jadi sebelum kita belajar menyusun dokumen pengadaan barang jasa, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa kegunaan dari dokumen pengadaan barang jasa. Selain sebagai sarana informasi dan komunikasi antara pengguna dan penyedia, juga merupakan dokumen yang digunakan untuk mendapatkan penawaran atau proposal dari penyedia yang tertuang ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia. Nah, jika kita mengacu kepada Perpres pengadaan 54 tahun 2010, bahwa dokumen pengadaan barang jasa itu adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja ULP atau pejabat pengadaan yang memuat ketentuan dan informasi yang ditaati oleh pihak dalam proses pengadaan barang jasa. Selanjutnya kita sekarang membahas tentang kedudukan penyusunan dokumen pengadaan dalam proses pengadaan. Nah, di awal pembahasan saya sudah menjelaskan bahwa dokumen pengadaan barang jasa memuat ketentuan atau syarat-syarat yang menjadi dasar informasi penyedia. Ketentuan yang saya maksud tidak terlepas dari dokumen-dokumen sebelumnya, yaitu dari saat penyusunan dokumen perencanaan pengadaan. Lalu jika kita bicara dengan ruang lingkup pengadaan barang jasa pemerintah sekarang, maka dapat kita samakan dengan indikasi kebutuhan
keseluruhan yang di dalamnya terdapat penyusunan spesifikasi, jadwal, dan tentunya juga biaya. Jadi hasil dari perencanaan pengadaan tersebut akan menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan pengadaan yang berisi dokumen spesifikasi, biaya, KK, aktor. Nah, dokumen tersebut nantinya akan menjadi dokumen yang tuangkan ketentuan dan menjadi dasar evaluasi. Dan nanti setelah evaluasi, penyedia yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah di dalam dokumen pengadaan ini akan dilanjutkan pemberian kontrak. Nah, pemberian kontrak ini kita bisa samakan dengan penandatangan kontrak. Jadi lanjut lakukan pengelolaan kontrak atau melaksanakan kontrak. Nah, ini adalah kedudukan penyusunan dokumen pengadaan dalam proses pengadaan publik. Jadi bisa kita sampaikan bahwa penyusunan dokumen pengadaan dalam proses pengadaan publik memiliki sedikit banyak persamaan dengan kedudukan penyusunan dokumen di negara kita sendiri. Jadi kalau kita kaitkan dengan dengan Perpres 54 2010 pendekatan-pendekatannya, berarti ini dimulai start proses pengadaan atau dari rencana umum pengadaan. Lanjut, kita setelah rencana umum pengadaan ini bisa kita anggap ini kita pendekatan dengan Conduct Logistical Study. Ini adalah kaji ulang rencana umum pengadaan, di mana di sini terdapat kebijakan umum, yaitu tanggung jawab umum spesifikasi, kebijakan umum pemaketan, dan kebijakan umum tentang pemaketan, kebijakan umum tentang pengorganisasian. Juga terdapat juga penganggaran. Di sini juga ada rencana penganggaran biaya pengadaan dan biaya pendukung. Agak maju dikit. Lanjut, ini adalah kita bisa dekatkan dengan pemaketan. Ini pemaketan pekerjaan. Apakah nanti ini dari pengadaan barang, jasa, konstruksi, atau jasa lainnya. Lanjut, kita memilih metode pengadaannya. Apakah nanti pengadaan langsung? Ini pendekatan-pendekatan ya Bapak dan Ibu. Artinya ini masih kedudukan dalam konteks berapa negara. Itu apakah nanti konstruksi, jasa lainnya. Langsung kita merencanakan perencanaan pengadaannya. Ini perencanaan, maksudnya ini perencanaan kalau kita balikkan kepada pasal 34 Kepres 54 tahun 2010, itu adalah kembali melakukan pemaketan pengadaan barang pekerjaan termasuk penjadwalannya. Lanjut, ini diumumkan ke publik, dan selanjutnya adalah menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan. Dan langsung melanjutkan dengan proses pemilihan penyedia. Nah, setelah lakukan proses pemilihan penyedia, di dalamnya ada proses-proses evaluasi dan ada penyedia yang memenuhi ketentuan yang sudah dalam dokumen pengadaan ini, maka lanjut dilakukan kontrak. Nah, ini pendekatan-pendekatan setelah kontrak, tentunya langsung dengan diberikan kontrak, sign kontrak. Dan selanjutnya dilakukan monitor and evaluasi kontrak. Ini artinya kalau kita arahkan ke pemerintah sekarang, itu pengendalian kontraknya. Ini yang terakhir adalah melakukan perencanaan pengadaan ke depannya. Nah, ini saya sampaikan tadi bahwa ini pendekatannya ke Perpres 54, itu seperti ini yang seperti saya sampaikan tadi. Seperti ini tadi saya bilangkan pengajaran rencana umum, ada kebijakan umum, rencana penganggaran. Ini lanjut dengan terakhir tadi sampai pemilihan penyedia. Nah, ini gambar ini termasuk proses prakualifikasi, penilaian kualifikasi dilakukan terlebih dahulu, lanjut pada jadwal pemilihan penyedia. Setelah itu langsung ke pemasukan dokumen penawaran bagi peserta yang lulus kualifikasi, lanjut ke evaluasi penawaran. Nah, ini
Ini tidak perlu dijelaskan lagi, sudah dijelaskan tadi di awal. Seperti tadi melakukan studi logistik itu pendekatannya kepada Perpres 54 itu adalah kaji ulang rencana umum pengadaan. Baik, kita lanjut. Ini dengan ini tim-tim yang terlibat Bapak dan Ibu. Jadi di sini ada pihak-pihak antara lain technical committee ini, kalau kita bahasa Indonesia kan ini tim teknis, procurement unit ini bisa pejabat pengadaan, unit OLP dan user. Ya, ini tim ahli yang menyusun spesifikasi untuk dijadikan penyusunan rancangan dokumen. Selanjutnya ini rancangan dokumen disempurnakan oleh setelah disempurnakan oleh tim teknis dan user tadi, maka dilakukan review kembali oleh user dan tim ahli. Setelah itu nanti disetujui dokumen tersebut, dan nanti dari tim otoritas hukum akan menetapkan dokumen tersebut. Nah, kita sekarang membahas tentang tujuan dan manfaat penyusunan dokumen pengadaan barang jasa. Tujuan sebagai ketentuan dan informasi bagi para pihak. Nah, ini maksudnya adalah ketentuan yang dimaksud adalah salah satunya adalah deskripsi barang jasa terus jelas, terus termuat juga tata cara evaluasi, baik evaluasi pemilihan, evaluasi penawaran maksud saya, dan tentunya juga ada tata cara evaluasi kumulasi. 2, Nika menginformasikan lingkup kerja. Scope of work itu artinya setidaknya dokumen pengadaan yang kita susun dapat memberikan informasi tentang pengadaan yang akan dilakukan. Nah, dijelaskan di dalam dokumen pengadaan, sehingga penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan dapat mengetahui sedikitnya tentang lingkup kerja pengadaan kebutuhan barang jasanya. Selanjutnya adalah menginformasikan hak dan kewajiban para pihak. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di dokumen pengadaan itu mungkin kerancangan kontrak, seperti ada perjanjian di sana SSAK atau SUK. Selanjutnya adalah mendapatkan calon penyedia yang valid dan deposit. Tentunya kalau kita membuat dokumen pengadaan, tentunya akan mencari penyedia yang tepat. Jadi sesuai dengan jenis pengadaan. Misalkan kita mencari pengadaan jenis pengadaan barang, tentunya penyedia yang kita cari tentunya penyedia dari barang, bukan dari konstruksi. Jadi calon penyedia tersebut tentunya sesuai dengan kebutuhan pengadaan kita. Selanjutnya mendefinisikan kriteria pemilihan dan tata cara evaluasi yang adil. Nah, Bapak dan Ibu, ini kita mengingat kembali ke prinsip pengadaan, di mana ada efisien, efektif, adil, dan lain-lain. Nah, tentunya evaluasi yang adil ini juga dimaksudkan kalau kita bicara dengan Perpres 54 di pasal 79 ayat 1, itu artinya kita itu melakukan evaluasi sesuai dengan apa yang kita sudah tuangkan dalam dokumen. Jadi dilarang menambah persyaratan yang memungkinkan perilaku yang tidak adil kepada penyedia. Selanjutnya menyediakan pedoman standar dan konsisten kepada pihak. Artinya dokumen pengadaan yang kita buat tujuannya adalah sebagai pedoman. Jadi harus konsisten, kecuali nanti misalkan ada perubahan-perubahan, silakan kalau kita lakukan skala adendum. Sekarang kita masuk ke manfaat, mengurangi risiko kesalahan penawaran. Nah, ini harus ketika kita menyusun dokumen pengadaan dan setelah ditetapkan dan nanti dijadikan dokumen di proses pemilihan, maka untuk mengurangi risiko kesalahan penawaran tentunya banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Pertama, misalnya pada tahap penjelasan. Pada tahap penjelasan, Pokja semestinya menjelaskan hal-hal yang dapat menimbulkan dampak multitafsir kepada penyedia. Jadi jelaskan di sana apa saja yang memang harus dijelaskan. Jangan sampai di sini ada jebakan Backman untuk menyusun dokumen pengadaan, sehingga adanya risiko kesalahan penawaran lebih tinggi. Selanjutnya, publikasi kebutuhan spesifikasi dari organisasi secara terbuka. Artinya kebutuhan dan spesifikasi yang ada di dalam dokumen pengadaan semestinya harus memberikan informasi kepada penyedia apa-apa saja yang akan dibutuhkan oleh pengguna, artinya pembeli. Selanjutnya,
mengurangi risiko sanggah atau protes dari calon penyedia. Nah, ini juga kembali kepada risiko kita, bagaimana caranya agar apa-apa yang ada dalam dokumen pengadaan tidak menimbulkan sesuatu yang merugikan salah satu penyedia. Jadi penyedia yang merasa dirugikan, kalau kita bicara pasal 81 Kepres 54 tahun 2010, tentunya adalah dia dapat melakukan haknya sebagai hak penyangga. Selanjutnya adalah meminimalisir risiko terjadi pelelangan ulang. Nah, ini bagaimana caranya kita agar pada saat pemilihan yang kita lakukan tidak terjadi gagal. Artinya juga selain menghambat waktu untuk proses pengadaannya, tentunya kita harus memuat ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan saja. Jangan sampai memuat ketentuan-ketentuan yang tidak bisa dipenuhi oleh penyedia. Jadi dengan adanya ketentuan-ketentuan yang tidak terlalu tidak sesuai dengan kebutuhan, maka saya yakin penyedia yang akan mengikuti pemilihan atau pengadaan akan lebih dapat memenuhi persyaratan-persyaratan. Selanjutnya, mencegah kecurangan. Nah, kecurangan di sini maksudnya adalah jangan sampai kita melakukan yang tidak adil juga sama, artinya menambah persyaratan juga bisa karena curang, artinya atau menutupi ketransparansi. Misalnya evaluasi penawaran, kalau emang dituangkan ke dalam pengumuman evaluasi penawaran yang biasanya kita kalau dipakai SPSE sudah ada, atau kalau tidak mungkin langsung diberitahukan kepada para pihak. Itu mencegah kecurangan. Nah, menumbuhkan minat bagi calon penyedia. Ini lebih ke arah bagaimana sebuah pengadaan atau pemilihan itu menjadi menarik. Dan misalkan misalnya untuk APS, misalkan untuk biaya, bagaimana kita bisa biaya yang cantumkan dalam dokumen tersebut sesuai dengan pengadaannya. Jangan sampai pengadaannya A tapi APS-nya tidak memenuhi A, maka bisa saja tidak menimbulkan minat bagi calon penyedia. Ya, lanjut dengan jenis dokumen pengadaan. Nah, kalau kita bicara jenis dokumen pengadaan, seperti saya sampaikan di awal, itu ada 4 jenis dokumen pengadaan. Pertama adalah dokumen kualifikasi. Nah, di standar pemerintah biasanya dokumen pengadaan yang sering kita lakukan, yang kita pegang, itu adalah di dalamnya biasanya ada dokumen kualifikasi, dokumen pemilihan, dan dokumen surat rancangan kontrak atau surat perjanjian atau SSKK atau SSUK. Nah, dalam dokumen kualifikasi adalah merupakan dokumen yang ditetapkan Pokja WLP pejabat pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penawar. Biasanya dokumen kualifikasi ini berisi instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi, faktor integritas, dan lain-lain. Kalau kita biasanya SPU, perizinan, SIUP, dan lain-lain, dokumen bank, atau lain-lain secara persyaratannya. Sedangkan dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja WLP atau Pokja pengadaan yang memuat ketentuan bagi penawar, yang memuat ketentuan bagi seluruh penawar, biasanya berisi undangan kepada para peserta rancangan kontrak, terus isinya syarat-syarat khusus kontrak, daftar kuantitas harga. Nah, kalau rancangan surat perjanjian sudah sampaikan tadi, isinya surat perjanjian, SSKK atau SSUK. Nah, kalau kita bicara jenis dokumen pengadaan selanjutnya adalah praktek pengadaan internasional. Nah, di sini invitation to bid. Subit biasanya lah kontrak untuk bernilai tinggi yang memerlukan prosedur pelelangan kompetitif. Biasanya kita mengacu ke cara kalkulasi pemerintah sama dengan prakualifikasi yang menetapkan short pendek atau daftar pendek. Jadi bisa disamakan seperti itu. Nah, kalau yang ini request for quotation itu dokumen pengadaan yang biasanya digunakan untuk pengadaan yang bernilai kecil. Nah, bisa kita samakan dengan kalau tata cara pengadaan sekarang itu mungkin sistem agak rendah. Jadi yang memenuhi kebutuhan teknis jadi pemenang.
utamakan seperti itu. Kalau request proposal ini lebih ke barang jasa yang nilainya besar, yang harus disesuaikan dengan keadaan tertentu. Nah, mungkin spesifikasinya di sini mungkin sangat kompleks. Mungkin kita bisa samakan dengan di sini dengan paket pekerjaan untuk non kecil, jadinya besar, susah besar. Nah, selanjutnya adalah kompleksitas pekerjaan. Dokumen pengadaan pekerjaan kompleks dan dokumen pengadaan bukan pekerjaan kompleks. Nah, sini kalau dokumen pengadaan pekerjaan kompleks itu mungkin adalah dokumen pekerjaan-pekerjaan yang kompleks yang bernilai tinggi. Sedangkan pengadaan bukan pekerjaan kompleks itu kebalikan dari pekerjaan kompleks yang sederhana. Selanjutnya adalah dokumen sistem pengadaan secara elektronik. Nah, ini semenjak entry kita sudah pernah sering melihat bahwa dokumen-dokumen yang ada di SPSE banyak sekali, ada mungkin barang aja ada berapa ya, saya lupa, mesti dokumen barang prakualifikasi, pasca, dan dokumen pengadaan langsung, pengadaan apa lagi, ada konstruksi juga, konstruksi pemilihan langsung, lelangan umum dan lain-lain. Jadi itulah 4 jenis dokumen pengadaan berdasarkan standar pemerintah internasional, kompleksitas pekerjaan dan sistem pengadaan secara non elektronik. Selanjutnya kita masuk ke dalam isi dokumen pengadaan. Nah, di sini dokumen pengadaan secara umum berisikan paling tidak mencakup bagian tentang. Jadi kalau kita bicara undangan lelang ini, undangan lelang ini mungkin masih manual, tapi kalau kita bicarakan sekarang mungkin sudah kayak pengumuman tender atau pengumuman lelang. Jadi sini undangan lelang pengumuman proposal itu adalah undangan lelang biasanya digunakan untuk kontrak yang bernilai tinggi yang memerlukan prosedur pelelangan yang secara kompetitif atau secara formal. Selanjutnya instruksi peserta dan pemberitahuan untuk penawar. Nah, ini pemberitahuan untuk menawar ini memberikan instruksi cara penyusunan penyampaian proposal atau penawaran. Selanjutnya adalah kriteria kualifikasi dan kriteria evaluasi. Jadi ini digunakan untuk menentukan apakah peserta lelang atau penawar bertanggung jawab dan memiliki kapasitas. Nah, saya jelaskan dia secara umum aja, Pak dan Ibu-ibu. Kedua, rancangan kontrak. Nah, ini rancangan kontrak seperti disampaikan di awal adalah ada surat perjanjian, SSK atau SUK. Selanjutnya adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini terdiri dari dokumen tambahan selain komponen inti yang terdapat dalam dokumen pengadaan. Misalnya kayak surat dukungan atau lain-lain. Di sini kerangka acuan kerja mencakup informasi harga biaya atau term of reference. Sekarang kita masuk ke pernyataan kerja. Ini menjelaskan mendefinikan kegiatan atau hasil kerja dalam kurun waktu untuk penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini dokumen ini pengadaan kedua, isian respon informasi kepada penawar. Yang kedua nih persyaratan penawar. Mungkin definisi di sini maksudnya adalah untuk memudahkan penyusunan penawaran proposal dan mengurangi makna multitafsir yang saya bilang tadi ambigu. Di sini kalau masa berlaku penawaran kita sering biasanya ada di LDP. Masa berlaku penawar adalah misalkan 60 hari kalender seperti itu. Nah, untuk instruksi tentang penyampaian penawaran itu merupakan mekanisme atau menentukan tanggal, waktu, metode penyampaian. Saya lanjutkan aja nanti yang lain-lain kepatuhan hak pemerintah. Nah, ini untuk rapat penjelasan ini juga ada di dalam dokumen pengadaan. Kita lanjut dengan dokumen PBJ organisasi ini bermanfaat pemerintah. Di sini dokumen kulasi sudah saya sampaikan bahwa petunjuk penulisan kulasi, formulir isian kulasi itu sudah menjadi ketentuan yang menjadi di
dokumen kualifikasi seperti ketentuan umum, dokumentasi, penyiapan dokumen kualifikasi, evaluasi pasca kualifikasi. Ini yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, pemasukan penawaran. Jadi administrasi itu biasanya administrasi teknis harga kualifikasi, lembar data kualifikasi, fakta integritas, data cara evaluasi kualifikasi, informasi umum, pengumuman lelang. Ini juga sama dokumen pemilihan. Kita melihat di umum itu memuat tentang ketentuan umum, dokumen pengadaan atau tentang dokumen pengadaan apa, misalnya dokumen pengadaan barang, bagaimana cara pemilihannya, apakah pemilihan secara sederhana ataupun secara lelang umum. Nah, penyiapan dokumen penawaran tentunya ini penyiapan dokumen apa saja yang akan disiapkan oleh penawar. Nah, terusnya pemasukan dokumen penawaran. Pemasukan dokumen penawaran ini apa saja yang dimasukkan ke dalam dokumen penawaran. Nah, ini evaluasi pasca kualifikasi artinya seperti saya katakan tadi itu ini dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi. Jadi bukan perai, Pak. Selanjutnya adalah pembukaan penawar dan evaluasi, bagaimana cara pembukaan penawarannya dan bagaimana cara tata evaluasi seperti saya sampaikan tadi, evaluasi administrasi bagaimana, evaluasi teknisnya bagaimana, evaluasi harga dan bagaimana, evaluasi kualifikasi bagaimana. Terkait dengan penetapan pemenang, bagaimana tata cara penetapan pemenang, siapa saja yang melakukan penetapan pemenang, selanjutnya lakukan penunjukan pemenang. Nah, biasanya langsung pengumuman penang. Kalau kita mau mengacu kepada dokumen sekarang ada namanya pengumuman penang. Nah, ini pelelang gagal, tindak lanjut pelelang gagal bagaimana, apakah dilakukan lelang ulang, lelang lelang baru, dan pemasukan penawaran ulang. Ini nanti ada tahapan-tahapan yang ada dalam instruksi kepada peserta. Nah, lanjut jaminan pelaksanaan. Kita juga kalau memang ini berlanjut, maka nanti akan ada jaminan pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak. Nah, itu sisi dokumen pemilihan dan dokumen kualifikasi yang sedang kita lakukan sekarang. Ini untuk rancangan kontrak, di situ ada daftar kuantitas harga, spesifikasi teknis atau lembar. Ini semuanya adalah berasal dari dokumen-dokumen PPK yang kita masukkan di dalam dokumen pengadaan. Apabila kita mempersyaratkan bentuk-bentuk surat penawaran, sudah ada bentuk misalnya seperti sekarang, misalnya bentuk surat penawaran, bentuk surat jaminan, itu harus dituangkan juga. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita bicara tentang dokumen PBJ atau besar profit dan non profit. Ini invitation to profit, request for proposal, request proposal yang sudah sampaikan tadi. Sekarang kita lihat isinya. Nah, ini instruction to bid, artinya instruksi dokumen. Kalau kita bicara objektif, tentunya dokumen pengadaan yang menyediakan atau menjelaskan dan mengklarifikasi dokumen pengadaan pada penawar atau calon penyedia secara detail mengenai aturan dan prosedur. Nah, ini bab 2 ini instruction atau EKP, seperti EKP, instruksi kepada peserta, instruksi dokumen. Ini preparation bid, kita sama, ini pendekatannya juga sama dengan dokumen pemerintah. Konten apa isinya? Nah, ini bahasa dokumen, kalau kita kan bahasa Indonesia. Jadi pendekatannya sama Bapak dan Ibu. Ini dokumen PBJ usaha profit. Nah, ini kalau ini responsibilities of the parties, artinya berisi tanggung jawab dari masing-masing pemilik pekerjaan atau penawar. Nah, kalau ini annexes, itu artinya berisi form surat pernyataan dari calon penyedia atau penawar yang terdiri dari letter of intent, surat pernyataan apalah eligibility statement, draft letter authorization. Baik. Nah, ini tentang ketentuan bagian utama. Sesuai ceritakan mengapa organisasi kita memerlukan kegiatan ini, who itu siapa, definisikan organisasi kita, what apa, ceritakan secara singkat mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Ini artinya semua dari seperti kerangka acuan kerja juga bisa,
ruang lingkup pekerjaan, scope of work juga bisa. Baik, nah ini settlement of process untuk pembayaran ya, purpose ya. Seperti background information, scope work, dan ini semuanya sama. In term of contract, persetujuan, payment, pembayaran. Ini proses schedule, point juga. Contract for future correspondent. Baik, nah ini kita lanjut aja ke nah ini apa namanya ini kita ke memilih secara cermat sesuai dengan ini strategi pemilihan dokumen pengadaan barang jasa yang dihubungkan dengan supply positioning model. Ini strategi adalah strategi pengadaan barang jasa, cara untuk mencapai tujuan pengadaan barang jasa pada masing-masing kelompok barang jasa yang dibuat berdasarkan nilai risiko dan mutuasi penyedia. Ada beberapa risiko dampak pada barang jasa terhadap organisasi, antara lain misalkan adalah paket pekerjaan berisiko tinggi yang berpengaruh langsung pada keberlangsungan organisasi, atau paket pekerjaan berisiko sedang yang sedang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Paket pekerjaan berisiko sedang yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi, dan paket pekerjaan berisiko rendah adalah pekerjaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Jadi dari kaitan tersebut berarti ada dua aspek kritis yang ada di dalam penyusunan dokumen pengadaan barang jasa, yaitu ketepatan dalam memilih strategi pengadaan barang jasa yang sesuai dengan kategori pengadaan barang jasa. Yaitu yang kedua adalah kecermatan dalam mengidentifikasi substansi dokumen kualifikasi, dokumen pemilihan, dokumen rancangan, surat perjanjian, dan SPK, surat perintah kerja. Nah, kita lihat sekarang di gambar. Kalau rutin paket itu pengadaan barang jasanya dengan nilai volume kecil. Jadi pengadaan barang seperti paket pengadaan barang. Jadi penyedia barang ditunjuk di sini. Kalau kita kaitkan dengan metode pemilihannya, mungkin ke pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Nah, ini leverage ini paket pengadaan barang jasa yang dengan nilai dan volumenya besar. Jadi agak bertentangan dengan ini. Jadi paket pengadaan barang jasanya yang krusial dilakukan pengurangan biaya manajemen dan penyimpanan. Jadi kalau kita kaitkan dengan metode pemilihan, yaitu mungkin pelelangan termasuk seleksi umum organisasi pemerintah. Lanjut dengan bottleneck. Bottleneck itu barang jasa yang memiliki risiko tinggi untuk kelangsungan organisasi. Jadi hanya terdapat beberapa penyedia atau bukan barangnya jasa standar, bukan barang jasa standar maksud saya. Jadi dia itu kalau kita kaitkan dengan cara pemilihannya itu pelelangan terbatas, seleksi terbatas, atau pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Nah, sekarang untuk kritikal ini lebih dia paket pengadaan barang jasanya yang bersifat artinya barang jasa tersebut sangat diperlukan organisasi, kritikal yang sangat dibutuhkan. Jadi paket pengadaan barang jasanya bersifat kompleks yang terdiri dari atas percampuran dan kalau kita kaitkan dengan metode pemilihan di pengadaan itu pelelangan umum, pelelangan terbatas juga bisa, seleksi umum atau penunjukan langsung. Ya, ini untuk yang supply positioning model. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam memilih secara cermat kesesuaian dokumen PBJ dengan paket PBJ. Nah, ini dalam gambar. Ini rencana kegiatan. Misalnya di sini pemaketan dan penggabungan dan pemecahan. Yang hijau ini hijau ya, pengungu udah tahu saya. Warna hijau. Ya, warna hijau lah. Ini pemaketan. Ini yang oranye ini adalah pemecahan. Kalau misalkan di sini ada pengadaan AC,
misalnya pengadaan komputer atau printer, jadi pemaketannya menjadi paket pengadaan barang. Kalau dia pembangunan, di sini konstruksi, maka kita lihat dulu setelah kita paketkan menjadi pengadaan barang atau apapun, misalnya pengadaan barang, maka cara pengadaannya kita lihat apakah secara sukarela atau cara penyedia. Maka dilakukan apabila cara penyedia, dilakukan pemilihan penyedia dan cara penyedia. Selanjutnya lakukan kontrak. Selanjutnya ini kalau kita pemecahan, misalnya di sini ada kegiatan pekerjaan barang, ada misalnya kayak tadi bilang komputer, di sini ada pembangunan, di sini ada jasa lainnya lah begitu. Jadi pecah, jadi nggak bisa digabungkan seperti itu. Jadi ada pengadaan di sini pengadaan barang, ada pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa lainnya. Di sini kita juga lihat cara pengadaan bagaimana, sukarela, penyedia, atau kalau kita lihat cara pengadaan secara praktis itu ada sewa, pembelian, sewa pembeli. Lanjutkan dengan pemilihan penyedia. Selanjutnya setelah memenuhi maka langsung dilaksanakan pesanan kontrak. Nah, selanjutnya kita memilih, ini memilih cermat kesesuaian dokumen BPJ dengan pajak BPJ. Nah ini penggabungan juga ada separasi paket dengan konsolidasi paket. Nah, separasi paket ini akan menghasilkan produk pengadaan itemized. Pengadaan itemized itu adalah produk-produknya berbeda, namun pemenangnya juga bisa berbeda dengan kontrak yang bisa berbeda dengan tiap pemenang. Itemized, sedangkan produk barang tertentu ini adalah jenis produk barang tertentu. Kalau kita mengacu ke saya contohkan ke Permendag 12 tahun 2018, ini adalah produk barang jasa yang impornya dibatasi. Jadi penyediaannya juga bisa berbeda. Nah, kalau kita contohkan misalnya kayak pekerjaan bangunan dengan liftnya juga liftnya berbeda, jadi penyediaannya akan berbeda. Nah, ini konsolidasi paket. Pengadaan bersama, ini pengadaan bersama kalau kita mengacu ke Perpres 54 tahun 2010 di pasal 53 itu kontrak yang dilakukan beberapa PPK untuk mendapatkan penyedia. Jadi lakukan bersamaan. PPKA, PPKB, PPKC, jadi dilakukan pengadaan bersama, nanti akan berkontrak dengan satu penyedia. Baik, sekarang kita lanjut dengan penyusunan semua jenis dokumen. Nah, jadi jika kita di pemerintah, kalau kita membuat penyusunan dokumen, tentunya kita memperhatikan ketentuan regulasi yang sudah diatur di dalam perundang-undangan, misalnya Perpres 54 beserta perubahannya, atau PDKLTPP nomor 15/12 tentang standar dokumen pengadaan barang jasa pemerintah. Dua adalah penetapan standar dokumen pengadaan di lingkungan PLI sesuai dengan prinsip pengadaan. Ini mungkin ke arah Perka 15/2012 juga, karena di Perka LTPP nomor 15/2015 dimungkinkan adanya perubahan sepanjang memang merupakan kebutuhan dari setiap pengguna, tentunya tetap memperhatikan prinsip pengadaan dan etika pengadaan. Baik, lanjut ke ini kita bicara tentang kekurangan kelebihan dokumen pengadaan standar dengan dokumen pengadaan standar. Jadi kalau dokumen pengadaan standar tentunya akan menghemat waktu penyusunan karena kita sudah dapat standarnya. Itu. Kedua, mempercepat penyusunan dokumen penawaran. Artinya penawaran ini kan penyedia ya. Penyedia itu lebih cepat menyusun dokumen penawarannya, karena memang dokumen kalau kita bicara nomor 3 ini antara penyedia dengan pengguna itu sudah memahami tentang isi dokumen pengadaan, karena memang relatif sama, tidak banyak motivasi di sana. Lanjut, mempercepat waktu evaluasi kualifikasi atau evaluasi penawaran, karena memang saya bilang tadi bahwa memang dokumen-dokumen ini standar, jadi akan mempercepat waktu evaluasi, jadi tidak terlalu banyak evaluasi. Seandainya ketentuan-ketentuan yang dituangkan juga di sana nggak terlalu banyak. Nah, ini bisa dipelajari dan digunakan di opsi untuk semua kalangan. Jadinya karena standar dan sudah ada di mungkin publik ini, jadi bisa dipelajarin sebelum nanti dijadikan dokumen pengadaan selanjutnya ini dijadikan ketentuan oleh penawar untuk menyusun penawarannya.
Pogja OLP pejabat pengadaan dengan pengalaman yang masing-masing bisa menggunakannya. Ini memang kalau kita bicara tentang SDM Pogja, yang paling krusial sekarang memang menyusun dokumen pengadaan. Dengan adanya dokumen standar ini mungkin lebih mempermudah Pogja yang baru jadi Pogja bisa menyusun dokumen pengadaan. Lalu kekurangannya, kekurangan saya sampaikan tadi bahwa untuk pengadaan yang menggunakan spesifikasi kinerja dan membutuhkan inovasi tidak bisa optimal karena memang standar. Jadi nggak bisa banyak inovasi di sana dimodif. Jadi standar dia. Jadi kalau spesifikasinya mungkin spesifikasi yang masih standar. Dua, penawar tidak bisa melakukan banyak perubahan dokumen penawaran karena harus mengacu pada dokumen standar. Nah ini kembali pada kelebihan tadi. Karena dia terlalu cepat bisa penawaran, maka dia tidak banyak melakukan perubahan-perubahan. Sering digunakan hanya untuk tujuan non profit, berarti tujuannya tidak cari keuntungan di sini. Kalau kita bicara profit non profit, ya. Sekarang dokumen pengadaan non standar, dokumen pengadaan yang tidak standar ya. Jadi kelebihannya kita bisa melakukan inovasi dan inovasi dalam menyampaikan spesifikasi kebutuhan regulasi. Ini perbedaannya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, menyusunnya sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penawar bisa memberikan berbagai pilihan penawaran spesifikasi kinerja dan situasional. Kita tahu bahwa spesifikasi itu ada macam, ada spesifikasi kinerja, ada spesifikasi merek, ada spesifikasi komposisi dan lain-lain. Jadi penawar akan bisa memberikan pilihan penawaran menyesuaikan dengan spesifikasi yang ada dalam improvisasi inovasi yang sudah dibuat dan disusun pada saat dokumen pengadaan. Jadi kekurangannya memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyusunannya. Jadi memang karena kata modif atau tidak ada standarnya, memang lebih lama untuk menuangkan ketentuan yang ada di dalam dokumen non standar. Penyusunan dokumen pengadaan harus mempunyai pengalaman antara 10 tahun dan pelatihan dokumen pengadaan nasional. Ini mungkin sudah masuk ke tadi penyusunan dokumen internasional, Bapak pada Ibu ya. Jadi ini berbeda dengan dokumen-dokumen yang ada standar di SPSE. Dan kedua, penawar membutuhkan waktu lebih lama dalam menyusun dokumen penawaran. Semakin diimprovisasi dokumen pengadaan, tentunya memang banyak di sini ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyedia, sehingga jika kita membuat jadwal pun kita harus memberikan waktu pada penyedia penawar untuk dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang kita tuangkan dalam dokumen pengadaan. Nah, ini melengkapi semua jenis dokumen PBJ sesuai dengan data paket PBJ. Ini kembali kepada dokumen-dokumen yang sudah kita dituangkan ke dalam atau berdasarkan dari dokumen persiapan atau dokumen rencana pelaksanaan pengadaan oleh kalau kita bicara Perpres 54 itu PPK. Dan berisikan dokumen KK itu berisi biasanya uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan yang diperlukan. Jadi kalau kita lihat waktu juga ada di dalam dokumen-dokumen rencana pengadaan PPK, spesifik teknis barang jasa yang akan diadakan, besar total biaya pekerjaan. Nah, spesifik teknis juga APS juga menjadi ketentuan dalam dokumen PBJ dan rancangan kontrak. Ini saya nggak perlu jelaskan lagi karena memang di awal saya sudah menjelaskannya. Ini termasuk dokumen KK. Apa yang dimaksud dokumen KK? Aturan kerja, latar belakang. Ini biasanya ada kalau kita bicara sekarang di konsultan atau jasa lainnya. Nah, kalau untuk barang kerjaan konstruksi itu masih ke spesifikasi teknis ya. Ini digunakan sebagai dasar pembuatan perjanjian kontraktual. Pada umumnya digunakan untuk pengadaan jasa. Dan jasa masih jasa konsultasi selainnya. Nah, jadi sebaiknya disiapkan oleh lembaga yang membutuhkan pengadaan, kelola pengadaan atau lembaga lain yang bergerak di bidang pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini tahapan-tahapan dokumen KK dan tanggung jawab sebagai bagian penting penyusunan dokumen pengadaan. Setelah proses pengadaan penyusunan IRP ini sudah menjelaskan spesifikasi rangka acuan kerja. Seperti di sini kan kalau kita bicara tentang rencana umum pengadaan sebelum itu kan penyusunan perencanaan pengadaan. Jadi nanti sebelum dituangkan dalam RUP menjadi penyusunan perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh PA KPA. Ini kita bicara kalau PA KPA Perpres 54. Kalau kita bicara Perpres 16 sudah ditugaskan oleh PPK. Kaji ulang RUP. Di sini kembali mengkaji ulang yang sudah, artinya begini, pada saat rencana umum pengadaan ini sudah diumumkan dan diserahkan kepada
PPK, maka dilakukan kaji ulang rencana umum pengadaan. Ini mengkaji ulang seperti tadi kebijakan anggaran, menguji ulang tentang spesifikasi, KAK, APS, dan rancangan kontrak. Nah, ini dilakukan oleh pihak-pihak PA, KPA, PPK, Pokja LP, dan tim teknis. Selanjutnya, penyusunan dokumen pengadaan. Jadi, penyusunan dokumen berdasarkan dokumen-dokumen di atas tadi, rencana umum pengadaan dan rencana pelaksanaan pengadaan. Di bagian dokumen pilihan yang menggambarkan jenis pekerjaan dan dasar evaluasi penilaian penawaran. Jadi semua ketentuan-ketentuan yang sudah dituangkan dalam dokumen pada saat disusun itu menjadi ketentuan evaluasi dan nanti sebagai penilaian penawaran. Nah, ini dilakukan Pokja OLP dengan pejabat pengadaan. Ini sudah masuk ke pelaksanaan pemilihan. Selanjutnya kontrak ini tahapan setelah melakukan pemilihan evaluasi. Ketika ada penyedia memang sudah memenuhi evaluasi, maka melakukan penyusunan daftar kontrak. Penyusunan ini mungkin finalisasi dari dokumen kontrak yang sudah dituangkan ke dalam dokumen pengadaan. Nah, ini dilakukan oleh PPK dan penyedia. Selanjutnya dilakukan pelaksanaan kontrak sebagai dasar atau acuan perubahan kontrak. Fungsi gambar ya. Dilakukan oleh PPK, penyedia, dan peneliti kontrak. Ini sudah bicara pekerjaan dalam pelaksanaan kontrak. Nah, ini ketentuan umum penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan. Kalau kita bicara Perpres 16 2018 sudah mungkin namanya dokumen persiapan pengadaan. Nah, spek teknis apa yang dilakukan pada saat ketentuan umum melakukan spek teknis pada penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan. Sampaikan contohnya misalnya kita memastikan tidak mengarah kepada produk tertentu, maksimalkan penggunaan produk dalam negeri, memaksimalkan penggunaan standar nasional DKDN atau SNI. Jadi kejelasan kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan, pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya adalah APS. Di sini mungkin dalam penyusunan APS telah memperhitungkan misalnya pajak pertambahan nilai BPN, selanjutnya keuntungan biaya overhead yang dianggap wajar kalau dikonstruksi biaya maksimal 15%. Nah, terus APS disusun itu tidak boleh, artinya APS itu berfungsi sebagai batas tertinggi penawaran, terus APS tidak boleh memperhitungkan biaya yang tidak terduga. Baik, kita lanjut ke rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini seperti PPK itu menyusun rancangan kontrak yang sering saya katakan dari awal, yaitu rancangan surat perjanjian, SSKK atau SSUK. Nah, ini dokumen pendukung penyusunan dokumen pengadaan. Nah, dokumen rencana pengadaan, saya bilang tadi bahwa dokumen pengadaan itu tentunya disusun berdasarkan dokumen-dokumen terkait seperti dokumen rencana pengadaan, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen rencana pelaksanaan pengadaan yang sudah dibahas tadi, APS, spesifikasi, teknis, rancangan kontrak. Terus dokumen anggaran, DPA harus jelas ada bahwa anggaran yang tersedia memang memenuhi kebutuhan pekerjaan. Ini termasuk SK, surat keputusan, PA atau KPA dan PPK, RAB, rencana anggaran biaya, dan tentunya ini gambar kalau konstruksi itu gambar DED, detail engineering design. Lanjut kelengkapan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan. Nah, ini spesifikasi teknis, misalnya barang memerlukan brosur, apabila dipersyaratkan ya bisa dipersyaratkan kepada tidak, nanti pada saat dokumen pengadaan dihapus. Terus jadwal pelaksanaan pekerjaan itu harus dituangkan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kalau personil, teknis personil dan peralatan itu biasanya di konsultan ataupun konstruksi. Barang juga ada personil juga. Apabila memang barangnya dibelikan, yang dibutuhkan adalah barang termasuk pemasangannya. Atau di sini lanjut ke harga perkiraan sendiri. Harga perkiraan sendiri itu adalah data yang dipakai dalam menyusun APS, perhitungan PS, dan masa berlaku APS. Dan masa berlaku APS ini adalah 28 hari kalau kita bilang prakalkulasi sebelum pengumuman kalkulasi.
sebelum batas akhir pemasukan proklamasi, yaitu yang pasca kualifikasi 28 hari sebelum pembukaan penawaran kualifikasi pasca kualifikasi. Terus rancangan kontrak itu ada rancangan surat perjanjian yang kita sering lihat, SKSUK, syarat khusus, dan SKK. Nah, ini menyusun dokumen PBJ. Nah, ini contoh KK. Contoh KK mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat, ada latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan. Nah, ini sudah jelas, sudah kata-kata yang membantu, ruang lingkup seperti nama kegiatan, Bapak dan Ibu. Nah, contoh KK ini contoh KK. Nah, jika tahapan penyusunan dokumen PBJ. Standar dokumen pengadaan SDP ini, kalau kita bicara standar, berarti ada dari standar dokumen pengadaan. Kalau kita bicara dari LKPP, dari kementerian juga bisa. Nah, nanti kita buat draft dokumen pengadaannya. Artinya ini berpedoman kepada standar dokumen pengadaan ini. Misalnya ini kita masuk ke PRK 15 tahun 2012, berarti ada cara penyusunan kembali menyesuaikan kebutuhan pengguna, baik itu menuangkan ketentuan dan syarat-syarat. Selanjutnya ditetapkan menjadi dokumen pengadaan. Nah, ini tahapan-tahapannya para pihak. LKPP sebagai lembaga kebijakan yang membuat kebijakan ke pengadaan barang jasa. Di sini melakukan review terhadap kebijakan yang ada, masukan dari pelaku pengembangan teknologi. Jadi mereview semua masukan atau kasus-kasus dari pengadaan dari KDI, misalnya ada permasalahan-permasalahan mungkin dari LKPP yang melakukan prosesnya. Dua PA-KPA perencanaan pengadaan barang jasa, penyusunan perencanaan pengadaan yang membuat IOP mengumumkan, terus perencanaan dilakukan berdasarkan rencana kerja, dokumen inputnya dilakukan berdasarkan rencana kerja kementerian, lembaga, perangkat daerah, kementerian, lembaga, institusi. Dilakukan pada PA itu identifikasi kebutuhan, analisis risiko prioritas, analisa penyedia, susunan KAK. Kalau kita bicara sekarang itu lebih ke identifikasi kebutuhan, penetapan cara barang jasa, anggaran, jadwal pengadaan barang jasa. Nah, intinya outputnya adalah rencana umum pengadaan itu menyusun berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadinya kalau kita saat masuk ke identifikasi kebutuhan, berarti identifikasi kebutuhan barang jasa yang kita butuhkan benar-benar memang merupakan prioritas kebutuhan. Jadi mana yang lebih diperlukan, maka itu yang menjadikan prioritas di dalam melakukan perencanaan pengadaan. Selanjutnya PPK, ini persiapan pelaksanaan. Artinya kalau kita bicara persiapan pelaksanaan, dia persiapan pengadaan, melakukan kaji ulang dokumen rencana persiapan pengadaannya. Kalau Perpres 16, kalau yang Perpres 54 kaji ulang rencana umum pengadaan. Lanjut rencana umum pengadaan, apabila dikaji ulang rencana umum pengadaan diperlukan review lagi atau kajian ulang yang memerlukan perubahan-perubahan, maka akan diusulkan dulu ke PA. Dari PA setelah itu direvisi dan diumumkan lagi ke rencana umum pengadaan. Nah, ini proses dilakukan sebelum tadi saya langsung di sini. Ini proses dilakukan kaji ulang dikasih tadi anggaran biaya. Nah, outputnya adalah nanti menjadi rencana pelaksanaan pengadaan. Kalau kita bicara Perpres 16, outputnya adalah dokumen persiapan pengadaan yang akan siap nanti diserahkan ke KPPD atau Perpres 54 ke ULP. Nah, ini setelah diserahkan ke ULP, nanti akan ada namanya persiapan pemilihan. Persiapan pemilihan itu ada nanti kaji ulang rencana persiapan pemilihan. Kalau kita sekarang bisa katakan review dokumen persiapan pengadaan. Nah, nanti dokumen input adalah rencana pemilihan pengadaan. Dokumen-dokumen yang tadi sudah input yang sudah ditetapkan menjadi rencana pelaksanaan pengadaan atau dokumen persiapan pengadaan inputnya. Nah, nanti proses dilakukan adalah penetapan sistem pengadaan dari sistem pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi, penetapan metode kualifikasi. Ini sudah termasuk ke rencana persiapan pemilihan penyedia sebelum nanti akan ditetapkan dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan Perlem 9 sudah jelas di sana
di persiapan pengadaan itu apa-apa saja yang dilakukan Pokja pemilihan pada saat persiapan pemilihan sampai dengan penyusunan dokumen dan penetapan dokumen. Nah, ini dokumen pengadaan bersifat organisasi usaha yang bersifat non-profit. Pengadaan barang, referensi poin kontrak dan persyaratan kontrak, depresi dan spesifikasi barang. Jadi tidak ada sebenarnya yang terlalu berbeda, sama saja. Artinya dokumen yang pengadaan yang organisasi usaha yang bersifat profit, baik pengadaan barang, konstruksi dan konsultan. Ada spesifikasinya, ada kontraknya juga. Di sini ada kriteria metodologinya, seperti kalau di konstruksi ada metode kerjanya atau metode pelaksanaannya, dan kriteria kualifikasi. Nah, ini kalau kita dokumen pengadaan bersifat usaha yang bersifat profit dan non-profit, ini kembali ini undangan, seperti undangan proposal kepada penawar, juga instruksi kepada peserta, instruksi kepada penyedia. Kita bicara sekarang instruksi peserta yang sering kita kenal IKP. LDP itu lembar data pengadaan. Kalau kita bisa kaitkan dengan dokumen kita ada lembar data pemilihan. Nah, ini daftar integritas, penyertaan tidak masuk daftar hitam. Ya benar, penyertaan tidak masuk daftar hitam, masuk juga fakta integritas. Selanjutnya adalah syarat-syarat umum kontrak atau SUKK. Jadi sama saja standar dokumen pengadaan organisasi usaha yang bersifat profit dan non-profit. Ini dokumen pengadaan organisasi usaha bersifat profit sama standar dokumen pengadaannya. Di sini tadi kan sudah ada SSUK, ini SSK, spesifikasi teknis, ini jadwal pengadaan, ada jadwal seperti kita buat, ada jadwal pengadaan misalnya dari jadwal persiapan persiapan pengadaan, jadwal persiapan pemilihan, dan jadwal pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak. Itu sama saja. Ini evaluasi, kriteria evaluasi dan kualifikasi. Bagaimana kriteria evaluasi? Ada evaluasi penawaran dan kualifikasi. Nah, ini formulir dokumen pendukung. Selanjutnya adalah menetapkan dokumen pengadaan barang jasa sesuai ketentuan. Jadi SOP tentunya kita di Pokja juga memiliki SOP bagaimana tahap-tahapan yang harus dilakukan sebagai standar operasional sebagai acuan Pokja dalam menetapkan dokumen pengadaan barang jasa. Misalnya bagaimana dari awal siapa dari flowchart lah, dari siapa yang menyusun spesifikasi, menyusun rancangan penyusunan dokumen pengadaan. Nah, itu menjadi SOP dari Pokja LP di dalam menetapkan dokumen dan menyusun dokumen pengadaan barang jasa. Penetapan rancangan dokumen pengadaan sangat pengaruh oleh penetapan rancangan SPK dan rancangan surat perjanjian. Ini kembali kepada persiapan pengadaan, artinya tugas PPK di dalam penetapan salah satunya adalah rancangan kontrak. Sangat berpengaruh juga kepada dokumen pengadaan dan tentunya akan sebagai penawaran penyedia. Baik. Nah, ini sudah SOP seperti ini. SOP-nya sering ada di ini, masih SOP yang berdasarkan SOP Perpres 54. Jadi kepada Ibu bisa lihat bahwa dari aktivitasnya itu PA-KPA adalah menyerahkan rekening umum pengadaan pada PPK. Jadi ini nggak perlu saya jelaskan lagi karena memang di sini sangat gampang untuk melihat SOP ini. Karena apa yang saya jelaskan tadi sudah masuk ke dalam SOP ini. Bapak Ibu bisa lihat, jadi di sini ini SOP dari yang kedua ya. Nah, ini sampai akhirnya nanti SOP-nya itu terakhir ke kita ke Pokja. Nah, ini. Baik, Pak Andi. Halo Pak Andi. Adi, ya untuk materi pembahasan UKA 10 sudah sudah saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan silakan.
Halo, Pak Andi. Halo, Mbak Sinta. Halo, masuk Mbak Sinta. Mbak Sinta, Pak Andi kemana? Mbak Sinta. Ya, saya lihat agenda ke satu Mbak Sinta. Halo. Sampai menunggu Pak Andi. Pak Andi mungkin sama jelaskan juga nih flowchartnya ini, mungkin biar lebih sampai menunggu Pak Andi. Nah, sini dimulai dari PA, itu PA menyerahkan rencana umum pengadaan kepada PPK. Setelah ini diumumkan, setelah diumumkan maka PPA menyerahkan rencana umum pengadaan kepada PPK. Nah, ini lanjut melakukan kajian-kajian itu kebijakan umum, nanti PPK setelah PPA menyerahkan rencana umum pengadaannya. Ini bisa dilihat dari PRK 14 tahun 2012 Bapak dan Ibu. SOP ini masih berdasarkan Perpres 54. Pak Andi. Halo. 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 Apa pada Ibu yang mau bertanya silakan. Nanti kita diskusi di sini. Mungkin ada yang kurang jelas, dapat disampaikan pertanyaan. Ini terkait unit kompetensi 10 tentang penyusunan pengadaan barang jasa. Karena kita ketahui bersama bahwa dokumen pengadaan barang jasa ini memang merupakan salah satu transparansi untuk kita di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Jadi memang banyak sekali yang harus kita pahami dalam penyusunan dokumen pengadaan barang jasa, sehingga dokumen pengadaan barang jasa tidak menghambat dari proses pengadaan barang jasa, terutama di dalam waktu. Karena banyak sekali sekarang kalau kita bicara tentang proses pengadaan barang sekarang, apalagi sekarang menggunakan dokumen hari kerja. Jadi memang bagaimana caranya kita lebih mempersimpel dalam menuangkan ketentuan-ketentuan dalam dokumen pengadaan barang jasa, sehingga tidak menjadi hambatan atau suatu hal yang menggugurkan apabila memang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh penyedia. Saya mau beli bentar dulu, Mbak Ira. Nggak ada yang Mbak Sinta. Teman-teman yang mau bertanya, kita udah jelas kali ya. Mbak Ira, mana dia ini? Mbak Eka.
Pak Sinta, Iya, siap. saya kehilangan moderator. Iya. Saya kehilangan moderator. Kemana Pak Andi? Halo, halo. Ya, ya, Pak Heri. Siap. Jadi Ya, gimana Pak? sudah Pak, sudah sampaikan materinya. Tadi saya teriak-teriak loh Pak Andi. Maaf, maaf Pak. Ya. Tadi kirain Mbak Eka mau moderatorin. Oke, ini ada pertanyaan, Pak Heri. Di mana saya lihat ya? Di question ya. Ya, Pak, saya bacakan dulu. Pak Heri bisa lihat juga. Apakah pejabat pengadaan juga melakukan review terhadap dokumen PPK untuk persyaratan teknis seperti surat dukungan dari distributor misalnya, apakah ditetapkan oleh Pokja atau PPK? Mana pertanyaan itu Pak? Saya baru baca Pak. Di Pertama, dari Yendri ya. Saya besarin dulu. Ya saya baca aja pertanyaannya, soalnya kalau nggak baca nggak ngerti. Apakah pejabat pengadaan juga melakukan review terhadap dokumen PPK untuk persyaratan teknis seperti surat dukungan dari distributor misalnya, apakah ditetapkan Pokja atau PPK? Jadi kalau kita bicara review ini kan sudah mengarah ke pembahasan kita ke Perpres 16 Pak ya, Pak Effendi. Jadi kalau dulu di Perpres 54 mungkin masih namanya kaji ulang RPP, rencana pelaksanaan pengadaan. Jadi memang kalau kita bicara review, tentunya pejabat pengadaan harus melakukan review kembali dulu dengan dokumen persiapan dokumen rencana pelaksanaan pengadaan PPK. Jadi untuk memastikan apakah dokumen tersebut menyesuaikan atau sesuai dengan ketentuan sudah ada atau tidak. Nah, untuk persyaratan teknis seperti surat dukungan, semua seperti kewenangan dan tugas PPK itu kan dia yang menetapkan spesifik teknis. Jadi ketika dia menetapkan spesifik teknis, tentunya dia juga sudah menentukan persyaratan teknis untuk teknisnya. Begitu Pak F. Henry. Lanjut lagi Pak, itu pertanyaan keduanya masih dari oke. Henry ya. Banyak pekerjaan konstruksi yang putus kontrak karena penyedia yang minim permodalan. Bagaimanakah mitigasi risiko pada dokumen pemilihan untuk menghindari terpilihnya penyedia abal-abal yang akan mengakibatkan output kegiatan yang tidak optimal? Jadi di sini permalah modal Pak ya, persenan modal. Jadi kita kalau menyiasati bagaimana caranya untuk mitigasi risiko untuk penyedia-penyedia yang tidak memiliki modal, tentunya kalau kita sekarang kan ada surat surat dukungan bank Pak. Jadi kita bisa melihat dia apakah dia biasanya dapat dukungan bank, karena dukungan bank itu biasanya diberikan ketika memang penyedia tersebut tidak checking atau Bank Indonesia atau terblokir dari Bank Indonesia. Jadi kalau kita mempersyaratkan yang lain, mungkin hanya itu aja di dokumen kualifikasinya. Begitu Pak Andi. Halo. Baik, lanjut ke pertanyaan dari Dr. Wiryawan Chandra. Sebenarnya dudukan kerangka acuan kerja dalam pengadaan barang jasa harus menjadi acuan mutlak yang sebenarnya kedudukan kerangka acuan kerja dalam pengadaan barang dan jasa harus menjadi acuan mutlak yang harus dipatuhi oleh penyedia barang jasa atau bisa dimodifikasi menyesuaikan perkembangan keadaan jika dilakukan perubahan kontrak. Nah, KAK ini kan termasuk dia, kalau kita bilang tadi, dia itu lebih ke konsultan ya. Jadi KAK itu kan mencantumkan seperti ruang lingkup personil yang dipakai. Jadi memang harus dipatuhi Pak. Jadi kalau kita sudah menjadi dokumen dituangkan dalam dokumen pengadaan, jadi maka KAK itu menjadi acuan ya. Begitu. Yang kedua, selanjutnya adalah dari siapa nih? Mungkin Pak Sinta bisa bantu. Halo? Ya Pak Heri, kenapa?
Nah, tadi masalah KAK tadi sudah sampaikan bahwa KAK itu adalah acuan oleh penyedia apabila memang KAK menuangkan karena kan di KAK kan ada personil-personil yang harus dipenuhi oleh penyedia kan. Jadi memang harus menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh penyedia yang tercantum dalam KAK. Begitu. Oke, Mbak Sinta mau tambahkan? Silakan. Nah, agak distracted tadi. Pertanyaan apa kira-kira? Sebenarnya kedudukan kerangka acuan kerja. Halo Mbak Sinta. Ya. Sebenarnya kedudukan kerangka acuan kerja dalam pengadaan barang dan jasa harus menjadi acuan mutlak yang harus dipatuhi oleh penyedia barang jasa, ataukah bisa dimodifikasi menyesuaikan perkembangan keadaan jika dilakukan perubahan kontrak. Jadi gitu maksudnya. Ini ya, kalau saat pemilihan mungkin semuanya ketentuannya dari awal adalah dari KAK dulu ya. Jadi apapun yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, jadi harus memang dipatuhi dulu sampai sebelum penandatanganan kontrak, kan begitu Mbak Sinta. Jadi kalau nanti ada perubahan kontrak, tentunya ada adendum kontrak kan nanti. Setelah dari awal memang kontrak itu mencantumkan atau memenuhi apa yang ada di dalam dokumen pengadaan. Jadi tidak boleh dilakukan perubahan kontrak sebelum ada penandatanganan kontrak dulu, kan begitu Mbak Sinta? Iya. Jadi dia memang di awal sudah ada acuan di awal, kemudian menjadi kerangka acuan kerja oleh PPK. Ketika itu menjadi benchmarkingnya penyedia untuk menawar. Nah, ketika setelah kontrak ada kondisi-kondisi yang menuntut untuk merubah kerangka acuan kerja, dimungkinkan untuk perubahan pekerjaan. Itu berarti perubahan kerangka acuan kerja. Lapangan kontrak. Iya, sama aja sama spesifikasi. Kalau misalnya spesifikasinya rupanya nggak sesuai dengan kondisi yang ada, ya mau nggak mau spesifikasinya berubah atau metode pelaksananya berubah seperti itu. Demikian Pak. Ya, siap. Jadi apa yang saya sampaikan artinya sama dengan Mbak Sinta, artinya apapun yang tertuang di dalam dokumen pengadaan lebih awal maka tidaklah bisa lakukan perubahan. Jadi perubahan bisa saja dilakukan apabila dilakukan penandatanganan kontrak lebih dulu, baru namanya bisa dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan, kan begitu Mbak Sinta? Iya, sepakat. Ya. Ini Pak Andi yang sudah dijawab oleh Bu Juni, apa perlu dijawab lagi? Silakan Pak. Dijawab aja nanti tinggal Bapak tambah. Ya. Oh gitu. Selamat malam, izin bertanya, kalau dalam dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi sering kita mensyaratkan tenaga ahli. Untuk pekerjaan yang kompleks, tentu tenaga ahli itu jadi persyaratan teknis dan kita tuangkan dalam LDP. Nah, tetapi dalam LDK juga ada persyaratan tenaga ahli. Sebaiknya persyaratan ahli itu tuangkan di mana? Dan apa bedanya dengan ahli yang dituangkan dalam LDP? Nah, ini sebenarnya ketentuan tenaga ahli ini dulu ada di Permen 14 tahun 2013 yang masih mempersyaratkan 2 personil. Artinya LDK ada, di LDP ada. Nah, makanya untuk itu di Permen 31 personil yang kita pakai adalah personil yang ada LDK. Jadi di LDP itu sudah tidak dipakai lagi, sudah dipotong di dalam lembar data pemilihan. Jadi lembar data pemilihan itu sudah nggak ada personil. Jadi apabila mempersyaratkan tenaga ahli itu memang menjadi persyaratan kualifikasi Pak Ujang. Namun pada saat evaluasi itu tetap dilakukan pada saat dievaluasi teknis, tapi menggunakan personil-personil yang sudah ada di LDK. Jadi kalau nanti mau persyaratan tenaga ahli, memang kalau menggunakan masih Permen 31, ini sebelum Permen PU penggantinya datang, jadi hanya dituangkan dalam LDK Pak. Jadi nggak perlu Bapak menuangkan lagi di LDP, biar nanti tidak menjadi 2 persyaratan yang berbeda. Itulah filosofi kenapa di Permen 31 di LDP memang dihilangkan, karena seringkali antara LDP ada personil NT, di LDK juga ada persyaratan personil. Jadi gitu Pak Ujang.
Nah, kedua, untuk dokumen pengadaan 2016 dan 2018 sudah ada Pak, bisa di-share. Nah, untuk dokumen pengadaan Bapak bisa masuk ke Inaprok Pak LKPP, di sana sudah ada SE putih 1, 3 dan 4. Jadi Bapak Irwan bisa nanti download di sana aja Pak. Apalagi nih? Apakah dari Pak Bu Yekinia Petika, apakah metode pelaksanaan pekerjaan yang menjadi strategis pada pekerjaan konstruksi konsultan jasa lainnya juga harus menjadi bagian KK spek teknis yang disusun oleh BPK? Jadi saya sampaikan tadi bahwa di sini Pokja, walaupun Pokja LP ataupun Pokja pemilihan itu tidak ada yang bertugas untuk malah membuat persyaratan-persyaratan Mbak. Semua itu persyaratan-persyaratan baik itu persyaratan teknis termasuk metode pelaksanaan menjadi strategis itu semuanya adalah tugas dari BPK. Pokja hanya bertugas memilih penyediaannya saja. Jadi begitu. Lanjut. Untuk dokumen pengadaan khususnya untuk SPD kegiatan konstruksi yang sekarang masih untuk Kementerian PUPR, apakah kami daerah harus mengacu ke SPD tersebut? Apa boleh SPD tersebut perlu dirubah? Karena menurut kami daerah kami kalau perjalanan kecil sampai 10M takutnya ada pekerja yang abal-abal. Jadi untuk memang untuk sekarang memang untuk konstruksi SPD yang resmi memang untuk nasional memang belum dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Jadi masih ada SE 14 dan 2018. Yang hanya berlaku pada internal Kementerian PUPR. Jadi jika mau memang untuk mengikuti tersebut, saya kira kalau masih mengacunya artinya tidak melanggar ketentuan undang-undangan, silakan Pak. Jadi intinya kalau saya mengatakan bahwa nilainya itu masih agak bertentangan dengan salah satu aturan, yaitu di peraturan Menteri 8 tahun 2011. Kalau di Perpres 16 sih tidak ada pertentangan Pak, karena memang sudah jelas di pasal 65 ayat 4 itu diperuntukkan, dipercadangkan untuk usaha kecil nilai 2,5. Jadi kalau dia naik 10M itu tidak masalah. Cuma di Permen PU 8 2011 sepertinya itu bertentangan karena memang kemampuan pelaksanaan pekerjaan sudah untuk usaha kecil 2,5. Jadi kalau saran saya, kalau memang Bapak ingin menggunakan SPD konstruksi, bisa memodif Permen PU 31 dengan menyesuaikan peraturan lembaga 9 tahun 2018, Perpres 16 dan tentunya pada aplikasi SPSE-nya Pak 4.3. Begitu Pak Tri Sumardi. Dan lagi nih. Ya. Ini minta nomor telepon Bapak nih Pak. Nanti Pak nomor. Oke, nomor telepon saya nanti saya kirim lewat WA mungkin Pak ya. Oke, mungkin cukup ya. Masih ada tambahan Pak? Untuk materi sih sudah enggak Pak, karena sudah saya sampaikan tadi termasuk pemaparannya. Jadi pertanyaan juga sudah saya jawab semua, dibantu Mbak Juniawati. Terima kasih Mbak Juni atas bantuannya, dan Mbak Sinta juga. Terima kasih Mbak Sinta. Ya Pak Andi, kalau tidak ada pertanyaan silakan Pak Andi. Ya. Oke. Atau ya, ada yang mau bertanya langsung silahkan. Oh, nampaknya belum ada. Kayaknya penjelasan Bapak sudah sangat jelas. Iya. Oke. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kepada Bapak Imade Heriana dan rekan-rekan semua. Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Juniawati, Mbak siapa lagi ya, Mbak Devi dan para peserta. Semoga apa yang disampaikan Pak Heri pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Andi, Mbak Sinta, Mbak Ira. Kita di sini untuk menang, karena itulah kita datang.
Jangan cepat merasa lelah, jangan berhenti untuk melangkah, tak menyerah. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan ini milik kita. Jadilah pemenang sejati, tak mudah dijatuhkan ambisi. Walau menang memanglah bergengsi, bukan penentu untuk berprestasi. Berprestasi. Kemenangan ini milik kita, perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan